الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wal akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini dalam rangka bermajelis ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan majelis kita ini sebagai simpanan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan asbabu insyirahi sadr, sebab-sebab lapangnya dada yang dengannya hati itu menjadi tenang, hati itu menjadi tumakninah, hilangnya berbagai hal yang bisa menyebabkan kegelisahan, kesedihan, gundah gulana di dalam hati, sehingga menyebabkan hati menjadi sempit. Salam. Karena lapangnya dada merupakan perkara yang sangat agung atau perkara yang sangat penting dan merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Jalla wa Ala. Sebab ketika seorang hamba merasakan kelapangan pada dadanya, maka akan menjadi ringan baginya untuk melakukan ibadah
dan melakukan berbagai amalan kebaikan, dan terasa ringan baginya untuk beraktivitas. Sebaliknya, ketika dadanya sempit, maka terasa berat baginya untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan terasa berat baginya untuk beraktivitas. Karena itulah ketika Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada Musa alaihi salatu wassalam untuk mendakwahi Fir'aun, "Idhab ila Fir'auna fa innahu tagha." Pergilah engkau kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu melampaui batas. Ketika Allah perintahkan, maka apa yang diminta oleh Musa alaihissalatu wassalam ketika diminta untuk mendakwahi Fir'aun, kata Musa alaihissalam, sebagaimana dinukil oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Taha, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Rabbku, lapangkanlah dadaku. Jadi yang pertama kali diminta oleh Musa alaihissalatu wassalam agar Allah melapangkan dadanya. Allah perintahkan berdakwah, belum minta pertama kali agar dilapangkan dadanya. Mengapa demikian? Ya, sebab dengan lapangnya dada, seorang hamba itu akan mudah dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, termasuk dalam dakwah ilallah. Karena dakwah ilallah adalah ibadah. Sehingga belum mengatakan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan hilangkanlah kekakuan pada lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Yang pertama kali belum minta kepada Allah agar dilapangkan dadanya. Dan ini adalah nikmat yang besar. Karena itulah Allah mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang nikmat yang besar ini. Alam nashrah laka sadrak. Wahai Muhammad, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi Allah Jalla wa Ala mengingatkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan sebuah nikmat yang sangat besar, yaitu dilapangkan dadanya oleh Allah Jalla wa Ala. Sebab lapangnya dada semata-mata nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Az-Zumar, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah inginkan untuk memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya. Jadi Allah akan lapangkan dadanya terhadap Islam. Ya. Dengan lapangnya dadanya, dia mudah untuk memeluk Islam. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, Allah akan menjadikan dadanya sempit
tidak senang, hingga seakan-akan ketika dia mau masuk Islam, dia seakan-akan hendak mendaki ke langit. Maka dari sini jamaah sekalian, nampaklah bagi kita bagaimana besarnya nikmat kelapangan dada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Dan sebab-sebab lapangnya dada, jika disebutkan secara detail, itu sangat banyak. Namun jika disebutkan secara global, maka dia kembali kepada dua perkara. Yang pertama, bahwasanya lapangnya dada itu adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang diinginkannya. Yang kedua, lapangnya dada hanyalah didapatkan dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau disebutkan secara global. Namun jika didetailkan, sebab-sebab lapangnya dada itu sangat banyak. Dan kita akan menyebutkan beberapa contoh secara detail dari sebab-sebab lapangnya dada. Sebab yang pertama yang bisa menyebabkan lapangnya dada seorang hamba, sebab yang pertama dan paling utama adalah tauhidullah wa ikhlasul ibadati lillah. Ini sebab yang paling pertama dan paling utama, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab Allah Jalla wa ala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada aku, kata Allah. Ketika seorang hamba beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, sebagai bentuk pengamalan ayat tadi, dan juga pengamalan ayat dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dalam keadaan mengikhlaskan agama, yaitu ibadah untuk Allah, dalam keadaan hanif, itu membangun ibadahnya di atas pondasi tauhid dan jauh dari kesyirikan. Kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang benar. Maka siapa yang mewujudkan tujuan penciptaannya, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan jauh dari kesyirikan, berarti dia telah melaksanakan perintah Allah dan dia telah menunaikan hak Allah yang terbesar, yaitu untuk diibadahi dengan tauhid. Dan dia telah melakukan ketaatan yang terbesar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sebab itulah menjadi lapanglah dadanya. Karena itulah seorang muslim yang bertauhid, maka dialah hamba
yang diberikan kelapangan dada oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, kata beliau rahimahullah, fa'adhamu asbabi syarhi sadr at-tauhid wa ala hasabi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi yakunu insyirahu sadri sahibihi. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka sebab terbesar lapangnya dada adalah tauhid. Dan berdasarkan kesempurnaan tauhid dan kekuatan tauhid dan bertambahnya tauhid tersebut, maka demikian pula lapangnya dada orang yang bertauhid tersebut. Artinya, semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, dan semakin bertambah tauhidnya, maka kelapangan dadanya pun akan semakin besar. Itu dadanya akan semakin lapang. Dan dia akan semakin merasakan tumakninah, ketenangan di dalam jiwanya. Dan Allah mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min Allah, fahuwa ala nurin min rabbih." Dalam surah Az-Zumar ayat 22 Allah berfirman, apakah orang yang Allah lapangkan dadanya terhadap Islam sehingga dia berada di atas petunjuk dari Rabb-Nya, sama dengan orang yang kondisinya tidak seperti itu? Tentunya tidak sama. Jadi Allah mengisyaratkan dalam ayat ini bagaimana pengaruh tauhid terhadap lapangnya dada seorang hamba. Ini sebab yang pertama, yaitu tauhidullah wa ikhlasul ibadati lillah. Kemudian sebab yang kedua, tauhid adalah ketenangan, adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seorang hamba, sehingga hendaknya dia memintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Hendaknya dia meminta kepada Allah. Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah mengatakan dalam Jami' Ulum wal Hikam, kata beliau, fal qalbu alladhi dakhalahu nurul iman wansharaha bihi wanfasaha yaskunu lil haqq wa yatma'innu bihi wa yaqbaluhu wa yanfiru anil batil wa yakrahuhu wa la yaqbaluhu. Kata Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, maka hati yang dimasuki oleh cahaya iman dan menjadi lapang dan luas dengannya, menjadi lapang dan luas dengannya, dengan cahaya iman, hati menjadi lapang dan luas, sehingga hati itu menjadi tenang terhadap kebenaran, kokoh terhadap kebenaran dan menerima kebenaran. Dan dia akan lari dari kebatilan, membenci kebatilan, dan tidak menerima kebatilan. Oleh karena itulah,
sepantasnya bagi setiap hamba-hamba Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepadanya keimanan, memasukkan ke dalam hatinya cahaya iman yang dengannya hati menjadi lapang. Hendaknya dia meminta kepada Allah agar Allah menjadikan dia sebagai hamba yang senang dan cinta kepada ketaatan, sehingga dengannya hatinya menjadi lapang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 7-8, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim." Akan tetapi Allah yang telah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menghias-hiasi keimanan itu di dalam hati-hati kalian. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini keutamaan dari Allah dan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui lagi maha memiliki hikmah. Al-Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah beliau mengatakan sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Kata beliau, "Fabada'ul iman min qibalillah fadlun minhu wa rahmatun wa mannun yamunnu bihi ala man yasha'u min ibadihi fayaqdhibu fi qalbihi nuran yunawwiru bihi qalbah wa yashrahu bihi sadrah wa yazidu fi qalbihi al-imana wa yuhabbibuhu ilayhi fa idza nawwara qalbahu wa zayyana fihi al-iman wa habbabahu ilayhi amana qalbuhu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri kullihi khairihi wa syarrihi wa amana bil ba'thi wal hisabi wal jannati wan nari hatta ka'annahu yanzur ila dhalik wa dhalika minan nuri alladhi qadhafahu Allah fi qalbihi فإذا آمن قلبه نطق لسانه مصدقا لما آمن به القلب وأقر بذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذه الأشياء التي آمن بها القلب فهي حق فإذا آمن القلب وشهد اللسان عملت الجوارح فأطاعت أمر الله وعملت بعمل الإيمان وأدت حق الله عليها بفرائضه وانتهت عن محارم الله إيمانا وتصديقا بما في القلب ونطق به اللسان فإذا فعل ذلك كان مؤمنا. Subhanallah. Ucapan yang sangat indah dari Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya jilid 9 halaman 245. Kata beliau rahimahullah, maka awal keimanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah, rahmat dari Allah, dan anugerah yang Allah anugerahkan dengannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian setelah itu Allah memasukkan ke dalam hati hamba tersebut cahaya, yang cahaya itu menerangi hatinya,
yang dengannya dadanya menjadi lapang dan menambahkan ke dalam hatinya keimanan dan menjadikan hatinya cinta kepada keimanan. Maka jika hal tersebut sudah menerangi hatinya dan menghias-hiasi keimanan di dalam hatinya dan menjadikan cinta kepada keimanan, maka hatinya pun beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka juga hatinya akan beriman kepada hari berbangkit, kepada hisab, kepada surga, kepada neraka, hingga seakan-akan dia melihat langsung hal tersebut. Sehingga seakan-akan dia melihat langsung surga dan neraka karena kekuatan keimanan dan keyakinannya. Dan itu termasuk dari cahaya yang Allah masukkan ke dalam hatinya. Maka jika hatinya telah beriman, maka otomatis lisannya akan mengucapkan keimanan. Ya, membenarkan apa yang diyakini oleh hatinya, apa yang diimani oleh hatinya. Kemudian dia akan mengikrarkan hal tersebut, mempersaksikan la ilaha illallah, Muhammad adalah utusan Allah. Dan seluruh perkara ini yang diimani oleh hatinya merupakan kebenaran. Maka jika hatinya telah beriman, lisan mempersaksikannya, ya, mengucapkan persaksian keimanan tersebut, dan anggota tubuh mengamalkannya, maka hati akan mentaati perintah Allah dan akan melakukan amalan keimanan dan akan menunaikan hak Allah atasnya dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena keimanan dan membenarkan apa yang ada dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Maka jika seorang hamba telah melakukan hal tersebut, maka dia menjadi seorang mukmin. Jadi subhanallah, semuanya berasal dari apa? Berasal dari nikmat yang Allah berikan ke dalam hati seorang hamba. Karena itulah hendaknya setiap dari kita banyak meminta kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan cahaya keimanan ke dalam hati kita. Menjadikan hati kita cinta kepada keimanan. Sehingga ketika itu terjadi, dada menjadi lapang. Jadi dada menjadi tenang terhadap keimanan. Lisan mengucapkannya, anggota tubuh akan mengamalkannya. Ini diantara sebab lapangnya dada. Ini sampai jam berapa? Masih lanjut atau habis? Masih. Kemudian diantara sebab lapangnya dada, yaitu tahsilul ilmi nafi, meraih ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ini perkara yang diketahui bersama, bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan sebab lapangnya dada seorang hamba. Kalau itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang masyhur, dalam hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yang mana mereka membaca dengannya kitab Allah, saling mengajarkan di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Ketenangan akan turun kepada mereka. Ini syahidnya. Ya, dengan bermajelis ilmu, menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, ya. Dan ketenangan itu didapatkan dengan apa? Tentunya dengan insyirahus sadar,
dengan lapangnya dada seorang hamba. Menjadi tenang dadanya, jiwanya dengan menuntut ilmu. Dan dengan sebab itulah Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi lagi. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. Namun orang yang beriman dan berilmu, maka diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya seorang hamba akan berjalan di atas jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana dalam doa yang kita panjatkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus disebutkan para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Bahwasanya siratul mustaqim yaitu al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Itulah siratul mustaqim. Karena itulah jamaah sekalian, hendaknya kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena besarnya pahala yang didapatkannya. Dada menjadi lapang, hati menjadi tenang, meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu, di mana para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya ridho untuk dilewati oleh orang-orang menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Dan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, seorang hamba akan berada di atas as-siratul mustaqim, di atas jalan yang lurus. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan dada. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, apa yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang maka itu dari saya dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masya Allah.